Saya ingat, jadi kejadian mulai yang Yesus disalib, dikhianati orang-orangnya. Di saat sebelum dia disalibkan, itu dia pergi Gunung Sinai, dia berdoa, dia meneteskan air mata, berdoa ke Bapaknya, minta tolong. Yesus ketakutan di situ. Nah, di situ saya berpikir, kalau Yesus itu Tuhan, Tuhan itu artinya yang tertinggi. Kemudian dia berdoa kepada siapa? Pasti kalau dia berdoa, berarti ada sesuatu yang lebih tinggi daripada dia. Sampai dia menangis. Kalau dia Tuhan, kalau siksaan manusia, pasti dia nggak akan menangis. Tapi kalau dia sama-sama manusia, nabi kayak gitu, pasti ada sedikit rasa takut. Tapi kalau dia memang Tuhan yang paling tinggi, dia nggak akan takut sama manusia. Kenapa dia harus takut? Gitu. Nah, di situ saya mulai bergejolak itu 2011. Ketika lagi nongkrong bareng teman-teman muslimku, aku seringkali ditanyakan seperti, "Bro, lu percaya nggak Yesus itu Tuhan?" Terus aku jawab, gue percaya Yesus itu Tuhan dan Allah. Mereka juga nanyakan seperti, "Kalau lu percaya Yesus itu Tuhan dan Allah, kenapa Yesus itu berdoa? Bukankah seharusnya Allah itu tidak berdoa, Tuhan itu tidak berdoa? Karena kepada siapa Tuhan atau Allah itu berdoa? Kepada Allah yang lain? Kepada Tuhan yang lain? Atau itu hanya membuktikan bahwa Yesus bukanlah Allah atau bukanlah Tuhan?" Nah, pada video kali ini aku pengen jelaskan kepada kalian mengapa Yesus berdoa. Shalom Aleichem Beshem Yeshua HaMashiach. Assalamualaikum Ismi Yeshua Masih. Halo, kenalin namaku Enrico Torolaki. Aku seorang YouTuber apologet Kristen yang siap untuk membela iman kita. Nah, pada video kali ini aku pengen jelaskan kepada kalian mengapa Yesus berdoa. Sebelum kita lanjut kepada jawabannya, kita harus memahami dulu kodrat Yesus Kristus sebagai Allah dan sebagai manusia. Jadi kita sebagai orang Kristen percaya bahwa Yesus sebagai firman Allah atau kalimatullah atau logos adalah Allah itu sendiri. Di mana bukti bahwa Yesus adalah Allah sebagai firman Allah? Di mana bukti Yesus adalah Allah? Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, "En arche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos." Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi jelas di sini bahwa Yesus sebagai firman Allah adalah Allah itu sendiri. Namun meskipun Yesus adalah Allah itu sendiri, tidak bisa dipungkiri bahwa dia adalah sepenuhnya manusia. Karena apa? Di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, "Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita." Atau dalam terjemahan lain dikatakan telah menjadi daging. Jadi firman Allah yang adalah Allah ini sendiri telah menjadi manusia atau telah menjadi daging dan diam di antara kita. Atau dalam bahasa Arab bermutajasad, menjadi manusia. Oleh karena itu kita percaya bahwa Yesus itu adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Di dalam kodratnya sebagai manusia, ia melakukan hal-hal yang dilakukan oleh manusia seperti lapar, haus, kecapean, tidur, atau mati. Jadi dalam kemanusiaan dia melakukan hal-hal yang dilakukan oleh manusia. Tetapi di dalam keilahiannya dia melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Allah seperti mengampuni dosa, membangkitkan orang mati, atau menebus dosa. Nah, kembali kepada pertanyaan mengapa Yesus berdoa. Di dalam kemanusiaan Yesus, Yesus berdoa agar menunjukkan kepada kita manusia bagaimana seharusnya manusia berdoa kepada Allah. Jadi Yesus berdoa supaya menjadi teladan bagi kita umat Kristen dan semua manusia bagaimana seharusnya manusia itu berdoa. Tetapi di dalam keilahian, Yesus Kristus semata-mata hanya berkomunikasi dengan pribadi Sang Bapa.
di mana Yesus Kristus adalah salah satu pribadi dari Tritunggal. Kalau teman-teman belum mengerti tentang Tritunggal, teman-teman boleh klik video yang di sini supaya teman-teman boleh paham dulu dan bisa mengerti penjelasan berikut. Nah, singkatnya, sebagai salah satu pribadi dari Tritunggal, Yesus Kristus itu berkomunikasi dengan Sang Bapa, di mana komunikasi ini atau jalinan hubungan antara Sang Bapa, Sang Anak, dan Sang Roh Kudus itu telah terjadi sebelum Yesus nuzul menjadi manusia. Oleh karena itu, itulah dua alasan mengapa Yesus berdoa. Yang pertama adalah sebagai teladan bagi kita umat manusia bagaimana harusnya kita berdoa, dan yang kedua adalah sebagai komunikasi antara Sang Bapa dan Sang Anak. Sampai di sini penjelasanku, aku harap penjelasanku jelas dan bisa menjawab mengapa Yesus berdoa. Shalom Aleichem Beshem Yeshua HaMashiach. Assalamualaikum Bismi Yeshua HaMashiach. Salam sopan santuy. Dadah.